Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan politik dan implementasinya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 6. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bentuk negara. Bentuk negara adalah batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya. Sedangkan secara yuridis, jika negara hanya dilihat dari isi atau strukturnya. Macam-macam bentuk negara. Negara dibagi menjadi 3, yaitu negara kesatuan, negara federasi, dan negara konfederasi. Negara kesatuan yaitu negara yang pemerintahan tertinggi dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memberlakukan aturan-aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan negara federasi merupakan negara yang di dalamnya terdapat bagian kekuasaan atau pemerintah pusat dengan unsur-unsur kesatuannya. Negara konfederasi merupakan negara yang berdiri dari kesatuan negara-negara yang berdaulat. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan dalam negara konfederasi tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik dari negaranya tersebut. Macam-macam bentuk pemerintahan. Monarki, pemerintah yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan negara. Monarki juga termasuk bentuk dalam pemerintahan tertua di dunia. Oligarki, kekuasaan dalam oligarki dipegang oleh beberapa orang, teman-teman yang dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, ataupun militer. Tirani, tirani dijalankan dengan sewenang-wenang sesama seperti monarki yang kekuasaan negaranya dipegang oleh satu orang secara otoriter dan absolut. Plutokrasi, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin sangat terlihat pada plutokrasi. Hal ini karena bentuk dalam pemerintahan tersebut disetir oleh orang-orang kaya yang tercipta dari suatu kondisi ekstrim. Aristokrasi, aristokrasi yang dipegang oleh beberapa orang. Orang-orang tersebut memiliki peranan penting seperti halnya kaum cendekiawan. Teknokrasi, tidak hanya politisi yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara, ternyata pakar teknis juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan negara. Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen di mana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Macam-macam sistem pemerintahan. Presidensial. Sistem presidensial adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana presiden memainkan peran dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Parlementer, sistem kerja antar lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama pada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara. Presiden hanya menjadi simbol kepada negara saja. Macam-macam sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti kapitalis, kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Sistem pemerintahan demokrasi liberal. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Sistem politik. Sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem, yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Selanjutnya adalah macam-macam sistem politik ada 3, yaitu totaliter, demokrasi, dan otoriter. Yang pertama adalah totaliter. Totaliter adalah sistem kekuasaannya tak terbatas, tidak menerima adanya oposisi, dan melakukan kontrol
yang sangat ketat terhadap warga negaranya. Untuk mencapai konsensus total dilakukan dengan indoktrinasi ideologi serta dengan pelaksanaan kekuasaan paksaan yang luas dan mendalam. Ada juga kriteria dari sistem totaliter, yaitu kebaikan bersama. Tidak ada persamaan dan kebebasan politik sama rata dan sama rasa dalam kebutuhan materi. Yang kedua, identitas bersama, bersifat sakral, ideologi sebagai agama politik. Yang ketiga adalah hubungan kekuasaan, monopoli, sentral, tunggal, dan non-konsensus ada pimpinan partainya. Yang keempat adalah legitimasi kewenangan, totaliter, doktriner, dan paksaan. Yang kelima adalah hubungan politik dan ekonomi, partai pengendali politik dan ekonomi rakyatnya. Nah, yang kedua adalah demokrasi. Dalam sistem politik demokrasi, warga negara dapat berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, sistem politik demokrasi adalah keseimbangan antara konflik dan konsensus. Contohnya yang dianut adalah dari negara Indonesia sendiri. Terus yang ketiga adalah otoriter. Dalam sistem politik ini memiliki gaya pemerintahan yang mempunyai kedaulatan tertinggi, dipegang oleh segolongan kecil, elit, ataupun satu orang saja. Kriteria dari sistem otoriter ini adalah negara yang mempunyai suatu ideologi, negara yang hanya mempunyai satu partai atau massa tunggal. Terdapat otoritas yang kuat terhadap masyarakat negara dengan cara kekuatan militernya. Pengelolaan berpusat pada semua sektor ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas penduduk dan melakukan sistem teror yang luas dengan melalui cara pengawasan yang dilakukan oleh polisi rahasia dengan memanfaatkan teknologi modern. Terus yang selanjutnya adalah sistem pemerintahan negara berdasarkan Undang-Undang 1945, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang berbunyi bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahnya adalah republik. Selain bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya adalah peranan organisasi pusat dan daerah. Peranan organisasi pusat yaitu memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam melaksanakan serta mengelola atau mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah dan mengacu pada organisasi dan pemerintahan kepada individu atau orang di dalamnya. Pemerintah merupakan salah satu syarat dapat terbentuknya atau berdirinya suatu negara, selebihnya mengenai pemerintahan. Peranan organisasi pemerintah daerah yaitu untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dan asas berbantu dalam sistem NKRI. Para penyelenggara daerah yang dimaksud antara lain adalah gubernur, wali kota, dan perangkat lainnya seperti kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh sekretaris daerah. Susunan organisasi pemerintahan pusat berdasarkan tabel UUD 1945 ada 3. Yang pertama, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang pertama, legislatif diturunkan kepada MPR, BPK, dan DPR. Dan yang kedua, eksekutif diturunkan kepada Presiden dan Wapres, Kabinet, dan lembaga non-departemen. Dan yang ketiga, diturunkan kepada MA, MK, dan MY.
Dalam lembaga eksekutif sistem pemerintahan pusat terdapat MA, MK, dan KY. MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, dan KY Komisi Yudisial. MA adalah lembaga peradilan tertinggi pada suatu negara. Segala urusan mengenai peradilan baik organisasi maupun finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan sedangkan MK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MA. Jadi MK itu saling membantu dengan MA. Dan selanjutnya KY Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Jadi dari ketiga tersebut, lembaga eksekutif saling berhubungan dan saling membantu satu sama lain. Dari lembaga legislatif terdapat 3 susunan, yaitu MPR, DPR, dan BPK. MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR Dewan Perwakilan Rakyat, dan BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Dari ketiga tersebut termasuk lembaga tinggi negara, yaitu sistem ketatanegaraan negara. Selanjutnya, dari lembaga eksekutif terdapat Presiden, Wapres, Kabinet, dan lembaga non-departemen. Presiden yaitu pimpinan suatu negara Republik Indonesia, dan Wapres adalah wakil presiden. Selanjutnya, dari kedua tersebut diturunkan ada kabinet dan lembaga non-kabinet. Kabinet itu sendiri adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior atau level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Dan lembaga pemerintahan non-departemen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Jadi lembaga non-departemen itu lembaga yang mana tugasnya itu untuk membantu presiden. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tentang struktur organisasi sistem pemerintahan daerah, yaitu berdasarkan tabel ada kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, Sekwa, Sekda, Bapeda, lembaga teknis daerah, dan dinas-dinas daerah. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan kepala daerah dan wakil daerah, yaitu DPRD dan Sekwan. DPRD yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki fungsi yang pertama membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang kedua diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah, dan yang ketiga diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan UU pemerintahan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, Sekwan, Sekretaris Dewan. Sekretaris Dewan adalah melaksanakan, merumuskan, mengkoordinasikan administrasi umum, keuangan, persidangan, dan hubungan masyarakat, serta menyediakan tenaga ahli DPRD. Itu termasuk tugas dari Sekwan. Di dalam susunan tabel pemerintahan daerah juga terdapat Sekda. Sekda yaitu sekretaris daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Selanjutnya terdapat juga Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lembaga teknis daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, atau wali kota melalui sekretaris daerah. Dan badan ini mempunyai tugas pokok, yaitu membantu gubernur atau bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya terdapat lembaga teknis daerah yang mana memiliki unsur pelaksana pemerintah daerah maupun daerah provinsi, kabupaten, atau kota, yang juga memiliki tugas melaksanakan tugas tertentu yang sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya.
Selanjutnya kita menjelaskan dinas daerah. Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten, atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan yang berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Intinya, dalam susunan pemerintahan daerah, daerah itu memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama provinsi, kabupaten, dan kota. Konsep otonomi daerah. Pada hakikatnya, otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri, sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, dapat diartikan otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat daerah sendiri sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat. Dapat dipahami bahwa otonomi daerah yang dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada hakikatnya ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 91 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Namun, di bab ini kita hanya membahas dari dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan daerah istimewa. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan. Selanjutnya, daerah istimewa, yaitu negara kesatuan dibagi atas daerah-daerah atau provinsi karena negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.